Beli pepaya untuk hari raya, dekorasi balon bergambar biang lala. Halo, berjumpa lagi dengan saya, calon guru penggerak Nurul Isabella. Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita berjumpa lagi pada pembahasan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Nurul Isabella SPD, saya berasal dari SMPN 5 Jember. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 kelas 252A Jember, Jawa Timur. Pada kali ini, pada modul 1.2, saya menggunakan model 4P atau peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan, atau juga sering disebut dengan 4F, di mana yang pertama adalah fact, yang kedua feelings, yang ketiga findings, dan yang keempat picture. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kali ini yang pertama akan saya bahas tentang fact atau peristiwa. Di sini saya akan membahas tentang mulai dari diri, di mana diantaranya saya mempelajari trapesium usia dan membuat refleksinya. Kemudian menyatakan nilai dan peran guru penggerak menurut saya sendiri. Berikutnya, saya akan membahas tentang facts atau peristiwa tentang eksplorasi konsep, di mana saya berpikir bagaimana kerja otak manusia, yaitu berpikir secara cepat atau lambat, kebutuhan genetis atau 5 kebutuhan dasar manusia, dan tahap tumbuh kembang anak atau psikososial. Kemudian yang saya pelajari berikutnya diantaranya yaitu bagaimana manusia bergerak, memahami teori pilihan, motivasi intrinsik menuju profil pelajar Pancasila, dan nilai guru penggerak dan model refleksi. Kemudian saya mempelajari juga tentang bagaimana menggerakkan manusia, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh, diagram identitas, peran guru penggerak, 4 kompetensi pemimpin di lingkungan sekolah. Kemudian, pada fakta atau peristiwa berikutnya, saya membahas tentang ruang kolaborasi, di mana saya membuat dan mempresentasikan hasil diskusi tentang kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap-tiap rekan dalam kelompok kolaborasi saya. Ada fakta atau peristiwa yang keempat, yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Di sana, saya membuat gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan, tepatnya 3 tahun selama saya menjadi guru penggerak. Pada fakta yang kelima, saya mempelajari tentang elaborasi pemahaman. Di sana, saya berdiskusi secara virtual dengan instruktur dan rekan calon guru penggerak yang lainnya. Pada fakta yang keenam, yaitu tentang koneksi antar materi. Di sana, saya membuat catatan kaitan antara materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, fakta atau peristiwa yang terakhir yang akan saya bahas hari ini diantaranya yaitu koneksi aksi nyata. Di sana, saya menjalankan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat saya lakukan sendiri. Untuk yang kedua, saya akan membahas tentang feeling, tahu perasaan. Saat saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, perasaan yang saya miliki saat itu adalah ragu-ragu. Apakah saya mampu menerapkan pengetahuan baru tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta nilai dan peran guru penggerak? Sedangkan, di sisi lain saya tertantang untuk bisa melakukannya, karena
Saya merasa bahwa selama ini dalam mengajar banyak sekali hal yang kurang tepat yang saya lakukan. Selain itu, saya bersyukur mendapatkan pengalaman baru yang dapat saya serap dan saya implementasikan pada setiap kegiatan-kegiatan berikutnya. Untuk yang ketiga, saya akan membahas tentang finding atau pembelajaran. Banyak hal yang harus saya perbaiki dalam menjalankan tugas guru. Di antaranya adalah melaksanakan tugas guru sebagai penuntun, yang memahami bahwa setiap anak memiliki kodrat yang berbeda-beda. Dalam proses menuntun ini, saya harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak agar tercapai profil pemuda Pancasila, di mana nilai-nilai guru penggerak yang saya pelajari diantaranya yaitu mandiri, kreatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan inovatif. Selain itu, saya berkolaborasi dengan teman-teman calon guru penggerak lainnya dan instruktur saya untuk membahas tentang peran-peran guru penggerak, di mana salah satu di antaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada tahapan future atau penerapan, beberapa pengembangan diri yang sudah saya lakukan untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain, yang pertama, saya melakukan refleksi bersama siswa, rekan guru, dan kepala sekolah. Setelah melakukan pembelajaran sebagai langkah saya untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya, di mana harapan saya jika saya memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya tersebut, saya bisa membuat para peserta didik saya nyaman dan bahagia. Sehingga jika mereka sudah merasa nyaman dan bahagia, saya akan merasa berhasil untuk menjadi guru penggerak yang berpihak kepada murid dan mudah untuk mentransfer ilmu yang saya miliki dengan penuh kekreatifan dan inovatif, tentunya yang telah saya lakukan secara mandiri dan kolaboratif. Untuk yang kedua, saya melakukan inovasi pembelajaran, misalnya dalam penggunaan media pembelajaran. Pada tahapan feature atau penerapan, banyak yang saya lakukan, diantaranya melakukan pengembangan diri dengan mengikuti MGMP, diklat, pelatihan, ataupun seminar yang menunjang kinerja saya sebagai seorang pendidik. Kemudian, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, warga sekolah, dan orang tua murid dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika mungkin ada kesalahan dalam penulisan atau kesalahan dalam saya menyampaikan. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya. Namun sebelum saya tutup materi kali ini, izinkan saya untuk berpantun. Beli pepaya bulan raya, merah menyala warnanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya, calon guru penggerak Nurul Isabella, pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.